Pegiat media sosial Husnul Khotimah mengungkapkan jejak digital orang yang melaporkan Gibran dan Kaesang kepada KPK, yaitu Ubaidillah Badrun ternyata adalah buzzernya Rizal Ramli. Ubaidillah ini adalah sama dengan Adi Masardi yang melaporkan Ahok, Anies, Erik, Luhut, dan Ganjar ke KPK juga. Orang yang sama-sama menghendaki Rizal Ramli jadi presiden. Orang yang sama-sama anti Jokowi. Jadi kalau melihat backgroundnya yang berasal dari satu kubu dengan pelapor sebelumnya, seharusnya bisa ditebak agenda besarnya apa. Ubaidillah juga nggak tahu bagaimana anak muda kok bisa dapat suntikan modal yang besar pada usahanya. Dia bilang semua itu karena Kaesang anak presiden. Bayangkan seorang yang katanya dosen tidak mengerti bisnis, apalagi yang disebut dengan bisnis rintisan atau startup, yaitu perusahaan-perusahaan anak muda yang menggunakan sumber daya anak-anak muda juga dengan menggunakan teknologi IT yang bisa membuat perusahaan itu dalam jangka waktu 5 tahun sudah memiliki kapitalisasi yang cukup besar. Masa nggak paham itu seorang dosen. Kadang-kadang orang-orang ini ya belum punya bukti konkret tapi sudah melaporkan ke KPK. Orang-orang ini pada nggak sabaran sih ya. Niat Ubaidillah Badrun ini adalah niat yang busuk. Dia sama seperti Rizal Ramli yang begitu getol menyerang Kaesang soal pembelian saham frozen food. Mungkin mereka adalah para orang tua yang tidak ingin melihat anak-anak muda itu sukses dalam berbisnis. Jika di kemudian hari anak-anak Pak Jokowi terbukti korupsi atau terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang, maka mereka harus layak mendapatkan hukuman. Karena hukum tidak boleh memandang bulu. Siapapun, mau anak menteri, anak presiden, anak pejabat, semuanya sama di mata hukum. Jika suatu saat tidak terbukti anak-anak presiden itu melakukan korupsi, maka Ubaidillah Badrun harus dilaporkan balik. Laporannya bukan pencemaran nama baik, karena pencemaran nama baik itu hukumannya ringan. Tapi laporannya adalah tindak pidana penyebaran laporan berita bohong. Karena itu hukumannya lebih berat. Banyak orang yang tidak suka setelah dilantik jadi wali kota Solo kemarin bersama calon ibu negara selfie. Calon Presiden Gibran Raka Buming Raka langsung lepas baju dinas dan turun belusukan ke pasar-pasar Solo. Dan harapan seorang bapak yang menginginkan anak yang lebih besar dari dirinya ada di depan mata. Ya, Gibran terlihat sebentar lagi akan menjadi sosok yang mensejahterakan Solo. Surakarta yang bukan ibu kota akan dijadikan sebuah tempat yang maju, sejahtera dan semakin manusiawi. Orang-orang yang bisa melihat apa yang sulit dilihat mengatakan bahwa pemimpin lahir dari kesulitan. Tampuk kepemimpinan di Indonesia harus lahir dari orang-orang yang pernah susah dan berjuang bersama-sama rakyat. Sehingga apa yang menjadi kesulitan rakyat di depannya bisa dipikirkan secara detail. Jangan harap hal itu dari Prabowo ataupun Anies ataupun residu politik lainnya. Prabowo itu terlahir sebagai anak orang kaya, sekolah bertahun-tahun di luar negeri, nggak paham sama kondisi masyarakat Indonesia yang jumlahnya 250 juta lebih. Anies ini juga orang keturunan yang nggak paham nasionalisme dan kelihatannya mereka berdua menghalalkan banyak cara untuk jadi pemimpin. Bangsa ini tidak bisa diambil dari orang-orang seperti itu. Mereka setidaknya harus memahami seluk-beluk dari kebutuhan masyarakat, sehingga rakyat Indonesia ditinggikan bukan malah direndahkan dengan pembodohan. Tampang Boyolali nggak pernah masuk hotel. Kan bangke ngomong begitu. Calon pemimpin pula. Dan juga Anies menghina ibu-ibu tua dengan begitu nista, menjadikan janda itu alat perluasan politiknya. Diajak foto bersama saat banjir 2017 kampanye, lalu 2021 juga foto bareng sambil klaim gak banjir. Lalu 2 minggu ibu itu depresi dan minta diongkosi. Nah, ketahuan kan busuknya? Gibran adalah sosok yang cocok untuk memimpin bangsa Indonesia. Dia punya jiwa ayahnya. PDIP harus mengusung politik ini. Mungkin banyak yang mengatakan Gibran itu pencitraan saja. Banyak yang menyaksikan keberadaan dirinya. Politik dinasti keluarga dan sebagainya. Izinkan saya deh untuk mengatakan bahwa itu semua sekali bukan jadi karakter Jokowi dan keluarganya. Gibran gak begitu. Yang begitu tuh AHY. Gibran itu memulai karir politiknya dengan bersih. Terpilih jadi wali kota Solo lewat jalur demokrasi, bukan dicabut karir militernya lalu gagal. Capres Gibran. Gibran sepertinya percaya dengan kepercayaan orang Indonesia kuno yang punya pandangan bahwa jika kita menjalankannya dari bawah, menanjak dengan benar, maka akan sampai kepada puncak. Alon-alon asal kelakon. Jangan alon-alon sambil klakson. Ini adalah bijaksana masyarakat Jawa dan Indonesia. Jangan terlalu bernafsu. Gak perlu